sore. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita mulai bersatu dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih puji syukur kami panjatkan hanya kepadamu Tuhan, untuk semua yang telah memberikan kepada kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang telah berikan kepada kami sehingga kami masih dapat berkumpul beribadah di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya seberapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan, Kau melihat isi kami masing-masing Tuhan. Kau melihat segala pergumulan yang kami alami Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kau juga mau membantu saudara-saudara kerabat-kerabat kami Tuhan, yang mungkin pada sore hari ini belum tiba atau belum dapat hadir di tempat ini Tuhan. Engkau tahu segala sesuatunya ada alasannya Tuhan. Kau juga mau membantu menyertai mereka Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri doa ini seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Surga
salam, boleh beri salam sekitar kanan kirinya. Iya. Yang telah kubati, kau jadi akan jutaan baru, mengatakan itu dan memuji. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkau lapisan segalanya, kasihmu tak selalu kembali. Keraguanmu, kedahsyatanmu, keberkahan dari bangsa dunia, segala yang ada, menciptakan gayamu, sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Tak sanggup sejak kau ada, berdiri engkau lapisan segalanya, kasihmu kan selalu kembali. Keraguanmu, kedahsyatanmu, keberkahan dari bangsa dunia, segala yang ada, dan menciptakan gayamu, sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Mulia namamu, mulia namamu. Keagunganmu, kedahsyatanmu, kepanjangan dari bangsa dunia, segala yang ada, engkau ciptakan gayamu, sungguh tiada tandingan. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Jemaat dipersilakan duduk. Rohmu bekerja,
bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita ulang lagi. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat kami memuji, Saat memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Bangkitkan hatimu, sembah Dia.
sekali lagi. Ku angkat hatiku, yes. Ku pandang kekudusan-Mu saat kami menyembah Tuhan, saat kami memuji Tuhan. Sekali rasakan kehadiran. Mari kita angkat angkat kita. Satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku harumkan, Kau layak disembah. Muliakan Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan yang Tuhan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kemuliaan bagi dimuliakan, amin, yes. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Raja-Mu yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Yesus
Terima kasih untuk semua perkara yang kau kerjakan bagi kami. Terbukti hari ini kami merasakan bagaimana Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk semua hal yang kau kerjakan dalam hidup kami dari hari lepas hari. Bahkan lebih khusus hari ini kami merayakan kenaikan Engkau secara pribadi ke surga. Bahkan Engkau Allah yang luar biasa menyiapkan tempat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu, kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan darah domba Allah, dan terima kasih karena berkat dari setiap pujian penyembahan kami. Terus Tuhan impartasi Roh Kudus, pengurapan yang dahsyat bagi worship leader, singers, dan pemain musik. Tuhan pakai mereka luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan jemaat-Mu kami semua tempat ini siap untuk menikmati firman Tuhan. Benih ini dibungkusi oleh darah domba Allah. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Citra, silakan duduk. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sama-sama kita buka firman Tuhan di Lukas 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, ini bagian akhir daripada kitab Lukas, dan saudara pasti tahu bahwa ada beberapa nabi yang naik ke surga. Amin. Satu, sabar dulu, sebelum Elia. Harus ada urutannya. Satu, Henok. Kejadian 5. 2, Elia. Nah saudara, tercatat bahwa Henok naik ke surga, tapi dia tidak meninggalkan apa-apa. Artinya tidak ada orang yang mendampingi dia. Nah berbeda dengan Elia. Elia pergi meninggalkan Elisa. Dia punya bujang, ya. Jadi ketika Elia naik meninggalkan Elisa, Elisa bilang begini, kasih aku sedikit dari urapanmu itu, paling tidak setengah lah. Tapi Elia bilang tidak bisa. Gitu. Oke. Singkat cerita saudara, apa yang saya mau bagikan hari ini adalah tentang bagaimana Elia dan Henok naik ke surga. Itu berbeda dengan Yesus naik ke surga. Elia dan Henok atau Henok dan Elia naik ke surga, mereka tidak mengalami penyaliban. Amin. Mereka tidak mengalami kesengsaraan. Yang mereka alami adalah bagaimana mereka terintimidasi. Apalagi Elia sangat terintimidasi dengan, saudara tahu wanita yang menyembah berhala? Saya sudah sering ngomong di sini. Isabel. Terintimidasi, bahkan dicari di mana-mana. Dia berlari sana sini, lalu dia mendengar instruksi Tuhan. Tapi saudara, dia tidak mengalami penyaliban seperti yang Yesus alami. Karena ternyata Henok dan Elia dipersiapkan, ada di Wahyu, nanti saudara baca. Henok dan Elia dipersiapkan untuk nanti masa di mana ada penghakiman. Tapi Yesus berbeda. Yesus itu naik menebus saudara dan saya. Artinya awal dari Yesus datang ke dunia karena dia berasal dari surga, maka dia harus kembali ke surga. Henok dan Elisa memang orang. Mereka harus melakukan hal-hal yang luar biasa dulu baru mereka ke surga. Tapi Yesus itu pemilik surga. Jadi saya pernah bilang dia mau naik turun 102 kali pun tetap dia punya tahta di situ. Nah kalau saudara dan saya naik nggak bisa turun lagi. Yesus dia mau naik turun. Itu dia punya kuasa di situ. Nah saudara, berbeda dengan Henok dan Elia, Yesus mengalami masa penganiayaan yang luar biasa yang saudara dan saya tahu bahwa bagaimana dia ditangkap.
Dan saudara di awal ayat 51 itu coba 50. Lalu Yesus membawa mereka ke kota sampai dekat Betania. Saudara, Betania di sini saudara harus tahu bahwa Yesus memulai pelayanan pertama untuk menggenapi penyelamatan saudara dan saya. Dia memulai dari Betania. Lalu kenapa dia harus mengakhiri di Betania, saudara? Karena Betania itu adalah, saudara tahu, sampai di penyaliban, sampai di semua itu posisinya di daerah Betania, saudara. Itu kayak rumah duka, kedukaan. Betania itu kedukaan. Banyak orang kusta yang tinggal di sana, banyak orang sakit di sana. Bahkan Lazarus tahu ya, di situ, tinggal di situ. Dia dibangkitkan oleh Yesus. Nah, saudara, jadi Betania ini adalah kedukaan. Yesus memulai pelayanan dia untuk menggenapi firman Tuhan untuk keselamatan saudara dan saya berdamai dengan Allah. Kemudian dia akhiri juga di Betania. Katakanlah begini, saudara memulai pelayanan, saya pribadi deh. Saya memulai pelayanan di kota Masohi, tapi saya akhiri di kota Jakarta. Berbeda dengan Yesus. Yesus memulai di Betania, dia akhiri di Betania. Kecuali kalau saya, Tuhan bilang kembali lagi ke Masohi, lalu saya dead di sana. Kan begitu, berarti saya memulai pertobatan di Masohi, saya akhiri juga visi saya di kota Masohi. Sampai sekarang masih ada di Jakarta. Itu kira-kira ya. Jadi Yesus memulai dari Betania, kemudian dia akhiri semua di Betania. Dan saudara, pesan apa yang saudara dan saya dapat di sini, bahwa ketika Tuhan sudah bertemu dengan murid-muridnya, ada yang tidak percaya, Thomas salah satunya, dia harus lihat bukti dulu. Jadi kita nggak boleh punya iman Thomas, toh lihat dulu baru percaya. Tapi saudara tangkap ya, kita nggak boleh memiliki iman Thomas. Tapi saudara dan saya dikasih keselamatan sama Tuhan. Artinya Tuhan memberi pesan bagi saudara saya begini. Dia memulai dari Betania, dia akhiri dengan Betania, dia memberkati mereka, dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dengan mereka. Tuhan itu sangat bertanggung jawab bahwa ketika dia naik, dia memberkati murid-muridnya. Elia pergi meninggalkan Elisa, tetapi Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya. Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, dia nggak memberi kehampaan di sana, saudara. Tapi dia memberi sebuah harapan dengan janji-janji yang bukan janji-janji palsu. Buktinya saudara dan saya bisa bahasa roh, bisa semua. Itu janji-janji yang Tuhan kasih dan kita dapat itu. Dan saudara harus bisa tangkap ini, saudara, bahwa Tuhan ini bukti iman kita. Bahwa dari dulu sampai sekarang roh tetap bekerja sesuai dengan janji dia. Dia naik ke surga tapi dia mencurahkan roh bagi kita. Ini masa-masa di mana kita siap-siap terima pencurahan roh. Tadi di pusat 10 hari nanti kita ada doa. Dan itu adalah pencurahan roh. Kalau saudara mau ikut, yang belum berbahasa roh ikut supaya bisa. 10 hari saudara malam jam 7. Nah, Yesus memberikan sebuah kepastian buat saudara dan saya. Yesus memberikan kepada muridnya, tapi bukan kepada muridnya. Sebab di amanah agung di Matius 24 dia bilang begini, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridmu. Berarti di antara saudara dan saya, kita adalah bagian dari maksud Tuhan ini. Sampai ke Asia, seluruh dunia, penjuru dunia ya. Jadi saudara dan saya menangkap ini. Bahkan sampai saat ini kita bisa berbahasa roh, kita bisa dahsyat di depan, kita bisa memuji Tuhan. Karena itu bagian dari karya Allah. Karya kenaikan dia ke surga. Dan Yesus tidak memberikan harapan palsu, tapi harapan yang pasti. Iya, keren banget. Harapan yang pasti. Dia menyertai dalam roh. Dia memberikan penghiburan. Ketika saudara dan saya ada dalam sebuah situasi ini, tetap Tuhan ada di situ. Makanya saya selalu bilang, selalu mendekat dengan Tuhan. Adakan sebuah komitmen dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan terus menerus. Karena kalau kita sering komunikasi dengan Tuhan, suara kita itu gak asing di hadapan Tuhan. Gak asing. Kita doa saat Tuhan, baru bahasa roh saudara, baru bilang haleluya. Oh Desi suara, turun malaikat. Ih sadap. Iya, kita imani yang begitu-begitu saudara. Ini bukan sebuah hayalan. Enggak. Kalau sebuah hayalan, kita gak dahsyat kayak gini. Kita gak akan dahsyat. Saudara bisa menyembah Tuhan dengan apa?
karunia tambahan adalah bisa praise and worship. Wah, gila keren saudara. Ada banyak orang di sana tuh hidupnya hampa. Tadi di Musa sampai bilang kebanyakan orang sampai bunuh diri, saudara. Saya udah pernah bilang di sini sampai bunuh diri, tapi mereka bukan orang Kristen. Saya percaya itu. Artinya ketika kalaupun mereka Kristen, itu Kristen KTP. Karena orang yang percaya sama Tuhan dan kematian dia sampai dengan kenaikan dia, nggak akan bunuh diri. Amin. Nggak akan bunuh diri. Dia tahu bahwa sekalipun dia susah, sekalipun dia senang, di dalam situasi apapun, Yesus ada di situ buat dia. Jadi gak mungkin dia bunuh diri. Gak mungkin dia stres. Karena ketika kita stres saudara, berarti kita tidak sementara mengingat apa yang Tuhan kerjakan sampai detik ini ke kita. Kita membatasi Tuhan. Saudara, hari ini saya mau bilang begini. Percaya saja bahwa harapan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya itu pasti. Pasti. Bukan kaleng-kaleng. Makanya yang melekat dengan Tuhan, yang merasa hadirat Tuhan, bagaimana rasa hadirat Tuhan, air mata jatuh, itu saya bilang harapan yang pasti. Karena saudara dan saya punya harapan yang pasti, air mata jatuh saudara. Benar nggak? Karena saudara dan saya punya harapan yang pasti, tahu bahwa Tuhan itu harapan yang pasti, tujuan yang pasti. Dia tidak menjanjikan sesuatu yang tidak pasti. Makanya kita kalau menyembah, kita kalau memuji, melompat-lompat, kita rasakan Tuhan mengubah hidup kita, itu luar biasa. Kita lompat karena gila Tuhan keren yang Tuhan lakukan buat kita. Karena yang dia kerjakan itu selalu pasti. Yang selalu Tuhan kerjakan itu tuntas. Saya selalu bilang kan, Tuhan kerjakan semua tuntas. Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Wanita pendarahan cuma menyentuh jumbai. Pernah saya khotbah itu kan jumbai, cuma nyentuh saudara, pendarahan berhenti. Pasti nggak? Harapannya pasti. Nggak bohong. Orang Kalimantan bilang tidak bokte. Tidak bohong. Dia kerjakan yang pasti-pasti. Dia bisa sembuhkan orang buta cuma ambil tanah. Bukan 11 saja saudara, 2-2. Bukan dia bilang ambil. Ulang nanti balik lagi besok sebelah lagi. Dia bukan dokter yang memberikan apa sih? Apa sih? H2C. Tahu nggak itu? Harap-harap cemas. Enggak. Tapi sekali dia bilang gini. Selesai. Ya. Dia nggak bikin harapan pasti. Jadi kalau saudara dan saya punya pergumulan sendiri, percaya saja. Harapan kita kepada Tuhan yang kita percaya itu bukan Tuhan kaleng-kaleng. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan lakukan. Asal saudara taat. Benar. Jalan terus. Jalan. Mau minggir sedikit, Tuhan, kalau main sedikit ya. Balik lagi cepat. Balik Tuhan, kalau balik cepat-cepat. Biar tadi tuh. Haleluya. Dia bangkit. Siapa bersuara? Joses bersuara. Turun kerjakan. Wah keren. Saya tadi diberkati dengan penyembahan dia di samping saya saudara. Tadi ngerasa nggak? Ngerasa kan? Tiba-tiba keangkat tangan. Itu dibilang konek dalam roh, asik. Itu dia saudara. Makanya saya bilang bahwa ketika Tuhan memberkati, sebelum dia naik ke surga, dia memberkati murid, sebelum berpisah dia memberkati murid-muridnya, dan berkat yang dia kasih itu berkat yang pasti. Dia tidak pernah curang saudara. Dia tidak pernah menahan. Tahan dulu. Enggak, kalian gak taat pun dia kasih kok. Apalagi taat. Dia memberkati, dia lepaskan berkat bagi murid-muridnya. Kemudian mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saya percaya seperti ini, gambarannya kayak gini. Saudara saya datang ke gereja, berjumpa dengan Tuhan. Kita merasakan jemaat Tuhan. Apalagi kalau pimpin pujiannya, dia berapi-api dalam roh, dia puas. Rasa nggak? Ketika pimpin pujian tuh gue lawat Tuhan. Itu kepuasan tersendiri di dalam hati. Kepuasan tuh, kayak pingin ulang gitu. Tapi waktu terbatas gitu. Itu saya bilang tuh, itu janji Tuhan yang pasti buat saudara sementara mengerjakan janji Tuhan yang pasti itu. Jadi semakin dahsyat di hadapan Tuhan, semakin rendah hati di hadapan Tuhan, semakin Tuhan mengimpartasi yang lebih dari itu, lebih lagi. Terbukti murid-muridnya seperti
dia melepaskan berkat bagi mereka, dia terangkat. Lalu kemudian murid-muridnya dahsyat. Kan gitu. Elia, ketika dia naik, Elisa bilang begini, kasih dong separuh dari urapanmu. Elia bilang jangan, karena Elisa minta uji Elisa. Tapi Elisa, dia tidak goyah, dia ikut terus sampai akhir di mana Nabi bilang, jangan tinggalkan. Itu Tuhan kamu akan naik ke surga. Dia pas mau naik, dia tarik itu bajunya Elia. Makanya dia dapat. Dan mujizat yang dia lakukan pertama adalah dia membersihkan sungai di mana banyak orang Israel mati karena keracunan. Bahkan ada banyak keguguran. Saya sudah sampaikan di sini. Terjadi keguguran di sana. Dia cuma pakai garam, saudara. Dia dalam nama Yesus, katakanlah gitu ya. Dalam nama demi nama Tuhan kepada Yesus waktu itu. Demi Tuhan Allah yang hidup, tidak akan ada lagi kutuk dan tidak akan ada lagi racun di air ini. Dia lempar. Langsung orang Israel betul minum, tidak ada terjadi keguguran dan segalanya. Semuanya aman. Itu pasti. Karena ada karya Allah campur tangan, bukan karena kehebatan Elisa. Gitu. Ada karya Tuhan, karena ada penyebutan nama Allah. Nah kalau saya bilang demi nama Rio, gak bisa saudara. Demi nama Joshua, gak bisa. Apalagi demi nama Joshua. Orang ketawa saya pasti. Joshua, mereka tanya Joshua mana? Joshua musik Bougainville. Ya dong. Tapi kalau demi nama Allah, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, pasti. Amin. Oh, pasti. Henok dia pergi, tidak ada siapapun yang tahu. Tapi sejarah mencatat 300 tahun dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu inti pesan yang Tuhan mau sampaikan, bahwa kita harus hidup manis, hidup damai dengan siapapun. Sehingga ketika kita dipanggil Tuhan, kesan-kesan yang baik itu ada. Henok makanya dicatat dalam Alkitab. Jadi saya ulangi, 2 orang manusia yang naik ke surga, ini manusia ya, Yesus manusia ya, 3, 1, 2, 3. Yang berbeda adalah tadi Henok, dia tidak mati di kayu salib, tidak ada pembunuhan atau tidak ada penganiayaan. Elia tidak ada kematian di sana, sekalipun diikuti oleh Yezebel untuk dibunuh dan sebagainya, tapi tidak ada kematian, tidak ada penyaliban. Hanya diintimidasi, tapi tidak mengalami sampai di kayu salib. Tapi Yesus, dia dari surga, dia turun ke surga, dia lagi naik ke surga karena dia punya surga. Jadi yang dia kasih janji buat saudara dan saya, dia kasih harapan buat saudara dan saya selalu pasti. Saudara, mungkin anak-anak muda yang pacaran, punya pacar karena jatuh cinta, bucin. Tapi ingat, sesama manusia terkadang memberi harapan palsu. Cewek-cewek selalu bilang I love you, besok I hate you. Berantem sedikit, blok-blok, blokir lu, tapi cinta gini. Saudara, saya kasih tahu versi pacaran. Versi pacaran orang yang tidak takut Tuhan. Lo di mana? Jangan ketawa. Lo di mana? Di sini ya. Perempuan halus banget suaranya. Di sini tuh di mana? Kafe ya. Ya gue ke situ. Iya ya. Itu satu. Kedua, udah tidur? Udah ya. Ke video call ya? Iya ya. Muah. Tidak. Itu versi orang dunia. Karena orang yang takut Tuhan, gila banget. Masa HP dicium? Layar yang dicium itu. Ya pakai nalar sedikit dong. Versi orang dunia. Tapi anak Tuhan berbeda. Sekalipun itu ekspresi ya, gak usah lah. Pakai emoji cukup loh. Emoji aja mewakili gitu. Ya kalau kayak gini, ya sayang, kamu gitu ya, bapak tidak lah. Itu versi
Sekarang versi anak Tuhan. Hai sayang. Sadap. Iya sayang. Gimana? Gereja. Asik. Oh ya udah, kamu gak ke gereja? Iya mau pergi. Udah aku tunggu ya sayang. Oke. Sampai ke gereja sama-sama mau muji Tuhan. Terus saling nguatin. Biar perlu, kalau versi apalagi sesama pendeta, pasti tiap hari ceritanya tentang Alkitab. Karena begitu besar kesialakan yang contoh nih, yang karena begitu besar kesialakan ini sehingga ia telah mengerniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, mereka peroleh hidup yang kekal. Perempuan jawab, seperti saya dan kamu sayang, kita berdua dianugerahkan bersama. Kamu adalah tulang rusukku. Kamu juga tulang rusukku. Itu versi anak Tuhan. Terus kalau video call, udah tidur yang belum? Kita doa yuk. Sadap. Ya udah kita doa yuk. Bapa di surga, kami menyerahkan hubungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nazaret. Biar kehendak-Mu yang jadi. Amin. Lalu kalau misalkan biar kehendak-Mu yang jadi, ternyata kadang-kadang laki-laki bilang begini, jangan doa biar kehendak-Mu yang jadi dong. Kayak lagu Krisdayanti, jika Tuhan mau yang lain, rubahlah semua jadi yang Kau mau. Saudara, saya kan hafal semua lagu tahun 90-an karena penyiar toh. Jadi begitu saudara. Jadi itu versi pacaran. Nah Tuhan, mungkin sesekali lah yang sudah menikah, coba kalian bersaksi tentang kalian punya pacaran, kemudian sampai mengambil keputusan untuk menikah, supaya yang muda-muda ini diberkati. Amin. Jangan sampai mereka salah pilih. Seperti Granny bilang sama saya begini, saya kalau cari istri sama dengan kayak Tante Nana. Cie. Berarti ada sebuah penilaian di sana. Nah yang model begini harapan gak pasti nih. Karena belum tentu dapat saudara. Dia enggak. Dia punya kerinduan tapi belum tentu dapat. Karena Tante Nana cuma satu. Benar gak? Harapan gak pasti. Tapi kalau Yesus selalu pasti. Makanya beruntung Om Rio. Ya. Kita beri kemuliaan kepada Yesus. Haleluya. Saudara tahu kenapa saya bilang beruntung? Waktu Natal, ternyata uang yang ditaruh di sini dicium sampai itu tuh kenyataan loh saudara. Jadi Natal kita itu semua menyangkut dengan kenyataan hidup kita. Nah, saya mau cerita sebelum masih jam 6. Saya mau cerita saudara. Jadi karena kita ini kan mau ulang tahun tanggal 9 Juni dan mau peneguhan untuk pengembalaan di tempat ini. Jadi saya disuruh sama Sinode untuk menyiapkan data. Dan salah satunya adalah riwayat hidup dan pengalaman dalam pelayanan. Nah, saya mengulik tentang kita, tentang komunitas ini. Saya bilang tanggal 4, tadi saya sempat cerita sama Ibu Bendahara itu. Luar biasanya begini, saya dikasih Tuhan seperti kayak aliran air ngalir, karena saya tahu itu fakta. Tanggal 4 Juni, saya tidak cerita dari yang pertama kita sama-sama ketemu ya, tapi langsung ke intinya, karena nggak perlu panjang, nanti satu buku lagi. Jadi saya tulis 4 Juni 2023, Tuhan berikan visi kepada kami itu kepada kita. Visi kepada kita dalam komunitas, ya garis besarnya begini, dan visi itu ada di Filipi 4 ayat 5, bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati ini bukan berarti gift, memberi uang, kado atau apa, tapi kebaikan hati ini adalah tentang bagaimana kita saling menghormati, kita saling menghargai, kita memiliki kasih tanpa intimidasi, tanpa menghakimi, tanpa ada rasa sombong dan sebagainya. Itu di sini ya. Makanya saya tulis itu sehingga Tuhan memberi hikmat bagi kami tentang komunitas ini, dan kami beri nama Unlimited Movement, yang artinya pergerakan tanpa batas. Pergerakan tanpa batas itu adalah mengasihi tanpa batas, berdampak tanpa batas, mengampuni tanpa batas, tidak menghakimi tanpa batas, efek apapun itu tanpa batas.
Dan inti dari itu adalah sampai, dan yang paling penting dari komunitas ini adalah Injil atau kabar baik itu harus terus disampaikan ke seluruh penjuru dunia ini dengan roh yang menyala-nyala, tanpa batas. Jadi tadi saudara dibaca, saya kan tadi pelayanan di pusat, dibacalah sama beberapa pendeta 1-2, pokoknya 6 lah. Tanpa saya sadari ternyata ada yang berkaca-kaca karena mereka diberkati dengan kita punya komunitas ini, Unlimited Movement, mengasihi tanpa batas. Saya tulis di situ bahwa komunitas ini berdiri untuk tidak saling menghakimi, mengintimidasi, atau perbedaan di antara status sosial dan sebagainya. Banyaklah bahasanya seperti itu kira-kira. Lalu mereka diberkati dengan yang tadi itu, Unlimited Movement, mengasihi tanpa batas, berdampak tanpa batas, tidak menghakimi tanpa batas. Banyak. Dan tanpa sengaja saudara, mereka berkaca-kaca, ternyata mereka tanpa mereka sadari, kita bertahan sampai 1 tahun ini di tanggal 9 Juni. Sekalipun kita masih sedikit, tapi saya tahu pergerakan Tuhan itu berkarya. Saya tidak melihat dari banyaknya orang, tapi pribadi masing-masing aja. Pertumbuhan pribadi saya, pertumbuhan pribadi satu-satu masing-masing pribadi aja di dalam Tuhan, itu sebuah kemenangan bagi saya. Kemenangan pribadi ya, bukan komunitas. Dan kemenangan pribadi itu kita bawa dalam komunitas ini. Dan orang diberkati saudara dengan kesaksian yang tadi saya buat itu. Luar biasa. Semua yang sumbernya dari Tuhan, orang pasti diberkati. Pasti diberkati. Bahkan saya duduk, saya merenungkan ketika saya mau tulis, saya merenungkan Tuhan. Benar ya, ketika membuka ibu benaran bla 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 bla, ibu sekretari bla bla bla. Tuhan menyiapkan semuanya begitu mudah. Sampai ke alat musik dan sebagainya. Begitu mudah sekali. Dan terus kita saling mendoakan sampai Tuhan datang, kita masih tetap setia sama-sama. Ingat, Unlimited Movement berarti tidak menghakimi tanpa batas, tetapi mengasihi tanpa batas. Karena itu yang Tuhan lakukan. Sebelum dia naik ke surga saudara, dia meninggalkan kesan, pesan, mujizat, pekerjaan yang luar biasa. Dan saudara pernah lihat Tuhan menghakimi? Kita bahas di mobil. Ya, Tuhan gak pernah menghakimi. Bahkan orang Farisi pun, orang Saduki pun, ketika dia ada di tengah-tengah mereka, dia gak sebut nama mereka. Kamu hai orang Paduga. Dia pakai bahasa yang lembut saudara. Tapi itulah yang memang harus dia kerjakan untuk nyelamatin saudara dan saya. Dagingnya harus benar remuk, berdarah-darah. Semua harus berdarah-darah. Hanya untuk saudara dan saya. Dan ketika dia naik ke surga, dia gak tinggal kita seperti anak yatim saudara. Tapi dia bilang, saya akan berikan Roh Kudus untuk menjadi penghibur. Dan saudara dan saya bisa mengalami sampai titik ini karena ada penyertaan Roh Kudus. Itu yang saya bilang, janji Tuhan pasti. Harapan yang kita kasih buat Tuhan bukan kaleng-kaleng. Bahkan dia memberikan segala sesuatu bagi kita itu bukan H2C. Kita harap cemas, Tuhan jawab gak ya? Tuhan jawab, jawab. Sekalipun Tuhan gak jawab berarti doa kamu yang gak benar. Bukan sesuai dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya saya bilang, kenapa Maria itu dia bilang begini, Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu.
Kalau sesuai dengan kehendak Maria, maka itu tadi terjadilah lagu Krisdayanti itu. Tapi karena dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua yang Allah rancangkan, Yesus mati di kayu salib. Kan berawal dari Maria bilang, malaikat datang akan mengandung seorang anak. Lalu Tuhan Maria jawab, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Coba hari itu kalau Maria bilang, berat Tuhan. Coba mikir. Nanti apa kata orang? Kan aku belum nikah pula. Tadi bilang kumpul kebo. Mana sih? Tahu sendiri lah hukum Yahudi. Bisa dirajam. Tidak dihargai. Gimana sih Tuhan? Bener loh malaikat. Bisa aja. Kan Maria sama kita. Maria Indonesia dan Maria Israel. Sama. Bisa saudara. Tapi lihat. Dia cuma jawab dengan sangat sederhana jawabannya. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu satu Tuhan. Ternyata ketika Maria dan Yusuf terpisah, malaikat datang juga untuk Yusuf. Bawa dia ke sana. Yusuf bilang, aduh Tuhan, berat. Padahal gue kan mau pisah dari dia. Putus. Iya kan? Yusuf kan mau memutuskan hubungan itu. Pacaran ini, masih pacaran. Bukan nikah. Gimana Tuhan gak bisa? Tapi akhirnya karena Yusuf mentaati itu, bagi saya Yusuf mengiyakan di hati bahwa jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Satu visi mereka. Dan akhirnya saudara dan saya bisa selamat. Jadi kalau berdoa, minta terima kasih untuk Bapak Yusuf dan Mama Maria lagi. Karena lewat mereka, saudara dan saya juga diselamatkan. Apa-apa yang saudara mau lakukan, apa saja, bilang. Kalau doa belum dijawab, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Kalau kehendakmu pasti aku kecewa. Kalau aku ngomong, Tuhan tapi kan, jangan banyak nanya sama Tuhan. Tuhan mah tahu. Gue belum nanya Tuhan udah tahu. Gue tahu jawabannya. Nah, diam saja. Banyak dengar dari Tuhan. Jangan banyak ngoceh. Diam saja. Kalau gue udah mati di kayu salib, udah dosa lu udah ditebus. Gue udah buktikan. Sekarang lu buktikan kehidupan gue yang sebenarnya. Bahwa lu adalah hidup orang Kristen yang benar. Dan gue percaya gue akan lakukan apa yang lu minta. Tapi yang lu minta, kalau tidak sesuai dengan yang merusak, misalkan lu minta tapi merusak diri lu, gue gak kehendaki karena gue gak pengen lu rusak. Kayak gitu. Jadi Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Harapan kita terus kepada Tuhan, karena percaya Tuhan bukan Tuhan kaleng-kaleng dan tidak memberi janji palsu, tapi janji-janji yang pasti. Jadi kalau saudara pacaran terus ada yang tidak kasih janji pasti, jangan kecewa. Itu berarti dia tidak layak untuk mendampingi saudara. Ada yang lebih layak. Suami istri harus saling mengasihi saudara. Saya selalu bilang, saya lewati masa rumah tangga yang berat saudara. Sangat berat. Tapi saudara, kalau saya tidak takut Tuhan dan saya tidak rendah hati, ini remuk di daging, saya sudah bilang begini, cukup Tuhan. Tapi saya lalui karena itu tadi. Saya yakin, saya punya harapan. Saya percaya sama Tuhan yang mati, bangkit, hidup, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus sehingga saya bisa berbahasa lidah. Itu iman saya kayak gitu. Saya bisa berbahasa lidah, itu nyata, real. Saya bisa pimpin pujian, saya rasakan benar-benar hadirat Tuhan, itu nyata, real. Jadi saya tidak ragu bagaimana Tuhan akan memulihkan kami. Bagaimana Tuhan akan membawa kami ke level berikutnya. Bagaimana Tuhan akan mengubah kehidupan rumah tangga kami. Bagaimana Tuhan akan membawa menjadi manis. Makin sayang, makin mengasihi. Makin sepakat. Dan lihat generasi kami. Tuhan akan bekerja di dalam. Karena orang tua yang takut Tuhan, generasinya pasti berhasil dan beruntung. Itu sudah. Jadi yang di saya ini kenapa saya bilang begini? Saya merasa
bagaimana saya menaruh harapan. Bukan zero saudara, 100%. Saya bilang, saya tidak bisa Tuhan kalau tanpa Tuhan. Saya bilang, Tuhan boleh semua Tuhan ambil, tapi jangan seperti Daud. Saudara, saya sampai berdoa, jangan pernah engkau berlalu dari hati ini saudara. Karena saudara, kalau saya melayani tidak ada Tuhan dengan daging ini, nggak rasa apa-apa saudara, nggak enak. Tapi ketika saya benar-benar, Tuhan ini hamba, jangan berlalu dari hamba, sedetik pun engkau berlalu, hancur hamba ini, hancur. Jangan berlalu, stay di sini, stay Tuhan. Saya tiap hari bilang stay di sini. Ketika godaan apa saja di kuping ini, stay di sini Tuhan. Mulut ini mau bicara, gembok mulut hamba Tuhan. Ingatin hamba kepada kebenaran dan tiap hari hamba baca. Sehingga spirit itu makin hari makin naik, 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 naik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari bangkit berdiri. Kau bukan mulia. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini aku kasih-Mu tiada